Kalau ngomongin masa depan transportasi, pasti kepikiran mobil terbang kan? Tapi gimana kalau saya bilang masa depan itu sebenarnya udah ada di sini? Dan dia nggak terbang di udara, tapi melayang di atas rel tanpa pernah menyentuhnya sama sekali. 603 km per jam. Coba deh pikirin angka itu. Ini bukan kecepatan pesawat jet loh. Ini adalah rekor kecepatan kereta api tercepat di dunia. Dan bagian paling gilanya, kereta ini bisa secepat itu bukan karena pakai roda, tapi karena dia melayang. Bayangin deh, ada sebuah teknologi yang saking canggihnya sampai-sampai bisa bikin Shinkansen yang udah jadi ikon kecepatan Jepang itu kelihatan lambat. Ini benar-benar lompatan besar di dunia perkereta apian. Jadi, apa sih rahasia di balik kereta ajaib ini? Nah, selamat datang di pembahasan kita soal kereta yang mengambang. Kita bakal kupas tuntas teknologi maglev bareng-bareng. Gimana sih cara kerjanya? Kok bisa cepet banget? Dan yang paling penting, kenapa kita belum lihat kereta ini di mana-mana? Yuk kita cari jawabannya. Tapi sebelum kita ngomongin gimana caranya melayang, kita mesti kenalan dulu sama musuh bebuyutan dari semua kecepatan di darat. Masalah yang udah menghantui kereta api selama lebih dari seabad. Satu kata aja, gesekan. Selama ini kan prinsipnya simpel ya, roda baja di atas rel baja. Idenya jenius dan udah ngebantu kita banget. Tapi, ada batasnya. Gesekan yang terus-terusan ini tuh kayak rem yang nggak pernah dilepas. Bikin kecepatan jadi terbatas, berisik, dan komponennya jadi cepat aus. Artinya, biaya perawatannya juga jadi nggak sedikit. Nah, pas kita bandingin langsung, perbedaan itu kelihatan banget. Maglev jauh lebih senyap. Secara desain, dia nggak mungkin anjlok, karena relnya seolah meluk keretanya. Dan karena nggak ada yang gesekan, ya jelas biaya perawatannya jadi anjlok drastis. Bahkan, nanjak di tanjakan curam juga bisa. Ini bukan sekedar upgrade biasa, ini tuh solusi buat hampir semua masalah mendasar dari kereta konvensional. Jadi, ini bukan cuma soal kecepatan loh, ini soal evolusi. Dulu, lokomotif uap itu jawaban buat tantangan abad ke-19. Nah, maglev bisa jadi jawaban kita buat tantangan abad ke-21. Macet parah di mana-mana dan krisis iklim. Kita butuh lompatan teknologi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana ceritanya benda seberat puluhan ton bisa melayang? Ini bukan sulap ya, ini murni fisika yang diterapin pakai dua cara jenius yang beda. Intinya sih, maglev itu pertarungan antara magnet lawan gravitasi. Dan magnet yang menang. Lupain mesin, lupain roda, lupain semua kontak fisik. Ini murni soal kekuatan tak kasat mata dari magnet yang ngangkat, ngarahin, dan ngedorong kereta maju. Tentu aja, kita nggak bisa asal tempelin magnet kulkas di bawah kereta kan? Jelas ini butuh kontrol dan presisi tingkat tinggi. Dan disinilah teknologinya kebagi jadi dua aliran utama. Di sini kita lihat ada dua pendekatan yang beda banget. Di satu sisi ada AMS yang pakainya gaya tarik. Bayangin aja keretanya ngegantung secara magnetis di bawah rel. Ini bagus buat transportasi dalam kota. Di sisi lain ada EDS yang pakainya gaya tolak. Kereta sama relnya saling dorong, kayak dua kutub magnet yang sama ketemu. Sistem ini emang butuh lari dulu buat lepas landas, tapi sekali melayang, wah stabil banget di kecepatan super tinggi. Jadi intinya apa? Kalau target yang ngebut, EDS itu jagonya. Di atas 400 km per jam, stabilitasnya nggak ada lawan. Inilah teknologi yang dipakai kereta seri L0 Jepang buat mecahin rekor dunia. Emang sih, dia butuh roda buat mulai jalan, mirip kayak pesawat. Tapi begitu udah di kecepatan jelajah, dia bener-bener terbang. Kedengarannya sempurna banget kan? Cepat, senyap, efisien. Terus pertanyaannya, kenapa nggak setiap kota besar punya kereta maglev? Ya, seperti biasa, di balik teknologi super canggih, ada harganya. Dan harganya itu mahal banget. Angkanya lumayan bikin kaget. Buat ngebangun jalur maglev dari nol itu bisa 2-3 kali lebih mahal dibandingin jalur kereta cepat biasa. Itu investasi awal yang super gede buat negara manapun. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Coba lihat grafik ini. Ini kalkulasi buat jangka panjang. Emang biaya awalnya gila-gilaan mahalnya. Tapi lihat deh apa yang terjadi puluhan tahun ke depan. Karena hampir nggak ada yang aus, biaya operasionalnya jadi jauh lebih murah. Jadi ini kayak pertaruhan. Keluar duit banyak sekarang buat hemat gede-gedean nanti. Dan inilah inti masalahnya. Dilema yang bikin para pembuat kebijakan pusing 7 keliling. Apa mereka harus keluarin triliunan sekarang buat sistem yang manfaatnya, baik ekonomi maupun lingkungan, baru kelihatan puluhan tahun lagi? Ini taruhan yang sangat besar buat masa depan.
Meskipun harganya selangit, perlombaan menuju masa depan transportasi ini tetap jalan terus. Dan kalau kita mau lihat siapa yang paling berani pasang taruhan, ya kita harus lihat ke Jepang. Kita lagi ngomongin Chuo Shinkansen, proyek maglev paling ambisius di muka bumi. Tujuannya, nyambungin Tokyo sama Nagoya dengan kecepatan 500 km per jam. Coba bayangin, perjalanan yang biasanya makan waktu 1,5 jam dipotong jadi cuma 40 menit. Ini benar-benar ngubah konsep jarak. Tapi, ya gitu, ngebangun masa depan itu nggak pernah gampang. Garis waktu ini ngegambarin ceritanya. Habis mecahin rekor kecepatan di 2015, target awalnya kan buka di 2027. Tapi kenyataannya beda. Targetnya sekarang mundur hampir 10 tahun, ke 2035. Atau bahkan bisa lebih lama lagi. Terus apa sih yang bikin telat? Wah, ternyata ini gabungan dari banyak masalah. Biayanya bengkak, terus ada isu lingkungan, ada kekhawatiran kalau terowongan raksasanya bakal ngerusak sumber air. Dan jangan lupa, ini salah satu proyek rekayasa paling rumit yang pernah ada. Mereka itu harus ngebor hampir seluruh jalur nembus pegunungan Alpan Jepang. Dan ini semua ngebawa kita balik ke pertanyaan awal. Maglev itu ngejanjiin dunia perjalanan tanpa gesekan. Lebih cepat, lebih bersih, lebih efisien. Tapi seperti yang kita lihat dari Jepang, harga kemajuan itu mahal banget. Diukur dari uang, dampak lingkungan, dan juga waktu. Jadi pertanyaannya buat kita semua, apakah revolusi transportasi ini sepadan dengan semua pengorbanannya? Cuma waktu yang bisa jawab.